Shalom Bapak Ibu, mari kita mulai doa pagi ini dengan membaca Amsal pasal 17. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman, daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak, dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-ngolok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hasil suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak, daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju kepada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah, memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita mulai aktivitas pagi ini, kita sama-sama siapkan hati kita untuk terlebih dahulu mencari Tuhan. Sungguh-sungguh siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Senangkan hati Tuhan pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga akan mengucap syukur Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman untuk menyembah, memuji Engkau Tuhan. Kami memulai pagi hari ini dengan Tuhan dan mengakhiri hari ini dengan Tuhan. Beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya di saat kami menyembah Engkau,
sungguh-sungguh membawa hati kami, hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan sendiri yang akan ikut campur tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan, Amin. Terima kasih Tuhan. Mari bawa kerinduan kita. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari sama-sama nyanyikan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih lagi, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sepenuh hatiku, katakan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hatiku, Dengan segenap dengan hati, segenap jiwa, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. mari lebih lagi sama-sama sudah Dia katakan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku Mari Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, angkat penyembahan-Mu, katakan kata-kata yang menyenangkan hati
Betapa kami merindukan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Bawa kami Tuhan, tarik kami lebih dekat lagi di dalam pelukan kasih-Mu. Bawa kami untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sitapakara labayara labalas. Haleluya Yesus. Urabara labara 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 labara. Kira labaya syara labara. There is a longing only you can feel, a raging tempest only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I'm known. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Sunrise to sunrise, I will seek your face. Drowned by the Spirit to the promise of your grace. My heart has found in you a hope that will abide. Here in your presence, forever satisfied. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. How I long to be deeper in love. Mari biarlah pagi hari ini bahwa kami lebih lagi dekat di dalam eratan pelukan kasih-Mu Tuhan. Bahwa kami pribadi lepas pribadi untuk kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Hadirlah di mana kami berada saat ini Tuhan. Bertahtalah di atas pujian kami. Kami merindukan jamahan-Mu pagi hari ini. Kami merindukan lawatan kasih-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami merindukan kasih-Mu. Oh, oh, oh.
Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sama-sama dengan pujian ini katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri Terima kasih ya Bapak untuk pagi ini ya Tuhan. Kami boleh memuji membesarkan nama-Mu, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan tiba saatnya bagi kami ya Bapak untuk mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Kiranya Engkau mau berikan hati, telinga untuk kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Dan juga Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan Tuhan boleh senantiasa berasal dari Engkau ya Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan sehingga semuanya itu berasal dari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya berdoa, berharap semua dalam keadaan baik dan sehat.
Saya juga mengucapkan selamat bergabung jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dalam doa pagi membangunkan fajar, baik via Zoom maupun via YouTube. Saya menghargai Bapak Ibu Saudara yang bisa on videonya. Mari kita boleh fokus, Saudara, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil tema pada pagi ini, tunaikanlah tugasmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita membaca dari kitab Kejadian sejak awal, Tuhan menghendaki kita semua orang-orang yang diciptakannya untuk bekerja. Saudara, bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, Adam diperintahkan untuk mengelola, untuk mengerjakan taman yang Tuhan ciptakan. Bahkan Tuhan sendiri bekerja. Barulah pada hari yang ketujuh dia beristirahat. Nah, saudara sekalian, alangkah indahnya jika Bapak, Ibu, Saudara, kita benar-benar sedang kedapatan, sedang melakukan pekerjaan kita, tugas kita. Apakah ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, atau ada yang juga harus bekerja, menafkahi keluarganya, wanita karir, ada juga sebagai anak-anak muda, fokus saudara adalah belajar untuk benar-benar saudara bisa lulus dengan baik dan mencapai satu kehidupan yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Demikian juga untuk bapak-bapak, para pemuda-pemuda, Tuhan sudah memberikan satu janji untuk kita memiliki masa depan yang penuh pengharapan dan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, jika dalam kehidupan keseharian kita sebagian besar kita bekerja, ada yang berusaha sendiri, ada yang berdagang dan sebagainya. Sudah sekalian, demikian juga secara rohani. Tuhan juga merindukan kita melakukan pekerjaan kita, tugas kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Mari kita melihat dasar firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Timotius pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ayat 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia itulah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan dengan setia melakukan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius, rekan kerja yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri, muridnya yang sungguh dia andalkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Sementara Rasul Paulus berada di dalam tahanan, dalam penjara, Timotius melayani jemaat-jemaat, saudara-saudara sekalian, dan surat ini juga ditujukan kepada jemaat yang dilayani oleh Timotius, tapi secara khusus kepada Timotius. Nah, saudara, surat ini bisa kita aplikasikan untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk menunaikan tugas kita
secara rohani, tugas saudara secara keseharian, saudara yang bekerja, bersekolah, berdagang, dan yang lain-lain, saudara tetap melakukan itu juga sebagai satu bagian dari tanggung jawab panggilan Tuhan terhadap kehidupan kita masing-masing. Nah, saudara, yang pertama, apa yang harus ditunaikan tugas kita, yaitu memberi peringatan untuk berjaga-jaga. Memberi peringatan atau nasihat untuk berjaga-jaga. Kita bisa membaca hal itu, nasihat itu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saudara, ketika firman Tuhan berkata, tetapi roh dengan tegas. Wah ya, artinya saudara bukan ragu-ragu, bukan andai-andai, tetapi dengan tegas mengingatkan, mengatakan di waktu-waktu kemudian, yaitu di masa akhir yang sedang kita hidup ini, akan ada orang yang murtad. Nah, ini sudah jelas, saudara. Orang murtad berarti orang yang tadinya tahu kebenaran bisa berbalik. Jadi ada orang berkata bahwa orang kalau bisa murtad itu berarti di awalnya tidak sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus atau lahir baru ya. Tetapi sudah, kalau kita juga mempelajari dalam Alkitab bagaimana orang yang sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh menjadi satu rekan dari Paulus, juga bisa berbalik, saudara, dari pelayanan, sudah tidak lagi mau melakukan pelayanan, meninggalkan Rasul Paulus, yaitu seorang yang bernama Dimas. Dimas. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita harus waspada, dan bagian kita menunaikan tugas pelayanan kita adalah memberikan nasihat, peringatan untuk kita semua, untuk keluarga saudara, pasangan hidup, anak-anak, siapapun. Saya sebagai gembala, saya juga harus, saudara, itu sebagai satu kewajiban kita untuk saling menasehati. Roh dengan tegas mengatakan akan ada orang-orang yang murtad. Orang-orang yang tahu kebenaran tapi kemudian berbalik sedemikian rupa dari jalan Tuhan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, saudara, murtadnya itu bisa mengikuti roh-roh penyesat. Sekarang penyesatan sungguh sangat hebat sekali. Saudara, mereka seperti domba yang seperti serigala yang berbulu domba. Bisa berada di tengah-tengah para domba, bisa berada di tengah-tengah gereja juga. Firman Tuhan bukankah memperingati kita antikris adalah seorang yang di antara kita tetapi yang tidak sungguh-sungguh bersama dengan kita. Nah, saudara sekalian, roh antikris, roh-roh antikris ini sudah bekerja. Antek-antek atau anak buah dari antikris ini sudah bekerja sedemikian rupa membawa penyesatan. Yang pada akhirnya, saudara, pengajaran mereka merujuk kepada adanya Mesias yang sudah datang. Mesias itu berupa manusia, ya, ada yang berupa seorang wanita, dan mereka betul-betul, saudara, mencoba meyakinkan, dan begitu banyak orang terbukti bisa disesatkan. Itu sebabnya tugas Bapak, Ibu, Saudara kita semua. Mari kita tidak jemu-jemunya memberikan satu peringatan, nasihat untuk berjaga-jaga. Bahkan, saudara, bukan saja terhadap pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Dan yang paling menyesatkan adalah, saudara, yang tidak mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Yang lain-lain oke. Tidak mempercayai Roh Kudus juga adalah pribadi Allah itu sendiri. Wow, saudara, kalau kita sudah tidak bisa mempercayai Roh Kudus sebagai pribadi Allah, maka jelas siapa yang dapat membuat orang percaya kepada Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias, kalau bukan Roh Kudus. Jadi itu kaitannya. Itu yang harus kita jaga sungguh-sungguh, sehingga ketika ada angin badai, persoalan datang ke dalam kehidupan kita, apakah menimpa pekerjaan, atau menimpa kesehatan kita, atau mungkin menimpa kehidupan rumah tangga,
Maka saudara-saudara sekalian, kita tetap memegang kebenaran Yesus Kristus Tuhan. Iman kita benar-benar tetap kita landaskan hanya kepada Kristus. Saudara-saudara sekalian, inilah pekerjaan atau tugas yang pertama yang harus kita lakukan. Memperingati, menasehati untuk hidup berjaga-jaga. Bahkan saudara tidak sampai dari orang yang sudah tahu kebenaran, lalu kemudian bisa disesatkan kepada ajaran-ajaran yang berbeda. Tetapi bahkan dikatakan terhadap ajaran setan-setan. Wah, mengeri sekali. Satu perubahan yang 180 derajat, yang tadinya setan diusir-usir, wah sekarang menjadi penyembah setan, ajaran setan-setan. Saudara, ini ditulis kurang lebih 2000 tahun yang lalu loh. Tetapi Rasul Paulus sudah diberikan hikmat, petunjuk oleh Tuhan sendiri, oleh Roh Kudus, menyatakan kebenaran itu. Bapak Ibu sudah ramai viral di sosial media, bagaimana satu kelompok yang menyebut The Satanic Temple atau TST. Mereka adalah kelompok pemuja setan yang bakal menggelar pertemuan akbar mereka yang terbesar di sepanjang sejarah dengan bertajuk Satan Con, ya mungkin connya singkatan dari conference ya, 2023 di Boston, di Amerika Serikat, tanggal 28 hingga 30 April ini. Wow. Saudara-saudara sekalian, kita sungguh perlu berdoa. Mungkin ada saudara-saudara kita, ada teman-teman kita di sana, saudara, kita berdoa. Kalau saudara melihat bagaimana Amerika di uang dolarnya saja ditulis In God we trust, kepada Allah kami percaya. Tetapi dari sana juga kita melihat begitu banyak kemurtatan, penyesatan yang terjadi. Bahkan saudara, kalau kita lihat bagaimana penyesatan ini juga sampai mencakup dalam kehidupan keseharian. Sampai dikatakan ada larangan menikah, larangan makan makanan tertentu. Jangan makan ini, jangan makan itu, ini haram, itu tidak kudus, dan sebagainya. Sementara saudara Paulus berkata bahwa apa yang diciptakan oleh Allah baik, semua yang diciptakan Allah itu baik, satu pun katanya tidak ada yang haram. Nah, ini benar-benar adalah satu berita di dalam perjanjian baru, satu pun tidak ada yang haram. Yang haram itu bukan yang masuk ke dalam mulut, tetapi saudara, ketika kita mengeluarkan dari mulut kata-kata binatang, itulah yang haram. Jadi sekali lagi saudara, yang masuk ke dalam mulut, Yesus sendiri berkata itu akan keluar di jamban, ya sudah habis. Tetapi yang berasal dari hati, keluar dari mulut, itulah yang bisa membuat seseorang najis. Segala sesuatu dikatakan, semuanya jika diterima dengan ucapan syukur, semuanya dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa, maka tidak ada yang haram. Bapak Ibu Saudara, ini juga satu peringatan untuk semua orang percaya, untuk kita sebelum melakukan aktivitas tindakan apapun, bahkan sebelum saudara makan, saudara berdoa. Apakah saudara malu berdoa di tengah orang banyak? Menundukkan kepala, memanjatkan doa saudara secara sikat. Saya berharap tidak ada yang malu. Itu sudah kita menunjukkan betul-betul kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak pernah tahu saudara, ketika kita makan di satu depot atau restoran, apakah depot atau restoran itu sudah ada hubungan dengan kuasa gelapnya, sudah ada penglarisnya, sudah ada kuasa-kuasa kegelapan yang betul-betul menguasai tempat itu, sehingga pelanggan-pelanggan dari mana-mana tempat begitu banyak berduyun-duyun. Nah, kita tidak tahu. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya kita perlu berdoa untuk semua makanan itu dikuduskan, kata firman Tuhan ya, melalui firman Allah, oleh firman Allah dan oleh doa. Demikian juga ketika saudara mau istirahat, bangun pagi, ketika saudara ingin memulai aktivitas, membuat keputusan, komitmen apapun, maka firman Tuhan berkata, berdoalah senantiasa. Saudara, inilah peringatan yang pertama
tunaikan tugas kita, yaitu memperingati untuk diri kita sendiri waspada, untuk keluarga kita, anak-anak kita. Saya sebagai gembala memperingati, menasehati waspada. Bagaimana caranya saudara supaya kita benar-benar terhindar dari penyesatan, terhindar saudara dari kemurtatan? Maka tidak ada yang lain. Kita harus benar-benar saudara tekun di dalam ibadah, membaca firman Tuhan setiap hari. Dan kita memiliki komunitas rohani, jangan keluar sudah dari komunitas rohani, dari kelompok kecil, dari sel, karena disitulah saudara bisa mengaplikasikan, menyaksikan, men-sharingkan, menguatkan kebenaran firman yang sudah terima pada hari Minggu. Yang satu arah saja sudah pada hari Minggu. Tetapi di dalam kelompok sel itulah saudara menyaksikan. Sehingga ketika ada yang sedang lemah, saudara kita bisa menguatkan lewat doa. Yang kuat, saudara bisa menguatkan yang lemah. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang berkata, oh saya nggak perlu sharing-sharing, saya sudah kuat. Oh ya, saudara bisa kuat terus. Ada saat saudara kita juga merasa tidak mampu, tidak kuat, lemah secara iman. Ya, mungkin karena keadaan, karena rasa duka yang terlalu dalam, atau karena goncangan, krisis, badai hidup yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Disitulah sungguh-sungguh kita membutuhkan bagaimana bergandeng tangan, saling mendoakan, saling menguatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka kita melihat bagian yang kedua adalah saudara menunaikan tugas untuk memberi pengajaran. Itu ditulis di ayat yang ke-6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Nah, sudah ada beberapa yang diingatkan bagaimana dikatakan sebagai seorang pelayan Kristus. Kita semua adalah hamba Tuhan, bukan? Pilihannya hanya dua. Kalau saudara tidak menjadi hamba Tuhan, nah hamba yang satunya tinggal dibalik aja. Tuhan atau hantu, ya. Menjadi hamba Allah atau hamba iblis. Iblis yang bersatu menguasai dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jika pilihan kita adalah hamba Allah, maka ini juga menjadi tugas kita untuk memberikan pengajaran. Yang pertama adalah saudara yang berkaitan dengan soal-soal pokok iman, the message of faith. Benar-benar saudara iman yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat. Bahkan dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan iman adalah satu garansi, satu jaminan yang pasti. Kepada siapa saudara? Kepada Kristus. Ingat saudara, iman kita tujukan bukan kepada berkat-berkat, bukan. Firman Tuhan juga berkata dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, bukan menanti-nantikan berkat Tuhan ya, bukan menanti-nantikan jawaban doa, tapi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan bisa menjawab setiap pergumulan kehidupan kita. Yang kita nantikan adalah Tuhan. Karena ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Dia akan memberikan kepada kita hikmat. Itu sebabnya penting sekali, saudara, pengajaran tentang the message of faith. Iman yang tertuju kepada Kristus, bukan kepada perbuatan baik. Roma pasal 10 ayat 9, inilah saudara-saudara sekalian dasar iman yang benar-benar menyelamatkan kita. Jika kamu mengaku dengan mulutmu, Roma 10 ayat 9, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda sebagai orang tua, sebagai pasangan hidup, sebagai anak, yang mungkin di dalam keluarga saudara belum benar-benar saudara mereka memiliki iman kepada Kristus yang menyelamatkan.
Itu adalah tugas saudara dan saya. Sambil berpegang kepada janji firman Tuhan bahwa satu orang dalam keluarga diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Saya sering menjumpai di mana, karena mungkin sudah terbiasa ya, suami nggak mau ke gereja, belum percaya Tuhan, atau istri, anak-anak, ya pokoknya asal sekolah lah, kuliah, atau ya asal anak-anak baik, bisa punya pekerjaan, tidak merepotkan. Ya sudahlah, ya asal menantu berhasil, dia punya perusahaan sendiri, dia bisa wira swasta, dia dokter, dia insinyur, dan sebagainya. Ya sudahlah. Nah, seringkali kita lupa. Kita tertutup, saudara, dengan keadaan secara lahiriah mereka, di mana mereka sepertinya enggak kekurangan suatu apapun. Padahal Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengingat bahwa kematian bisa datang kapan saja, secara tiba-tiba, siapa saja, di mana saja. Tanyaannya, apakah pasangan hidup, orang tua saudara, anak-anak saudara, orang-orang yang ada di sekeliling saudara, sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Dan tanggung jawab itu akan Tuhan minta kepada saudara. Bapak Ibu Saudara, apakah kita tekun mendoakannya? Apa kita udah capek? Aduh, udah bertahun-tahun dah, udah dah. Ya, yang penting dia baik dah. Yang penting dia kasih duit lah sama saya. Ya. Yang penting anak-anak mau belajar lah. Yang penting ya udah mereka behave, berkelakuan baik. Ya sudahlah, yang penting udah kerja, nggak ngerepotin saya. Nah ini, pikiran kita, pikiran dunia. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita. Apakah kita terus-menerus mendoakan mereka, supaya benar-benar satu kali kelak mereka benar-benar tersentuh dan dijamah untuk bisa percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Apakah sudah menyaksikannya? Nah, kalau sudah, memang juga jangan terus-menerus, bisa sebel juga. Saudara berdoa, dan ada satu waktu saya sangat percaya itu. Kalau sudah mendoakan, saudara menyaksikan, ya sebagai seorang istri, tentu saudara tidak mengkhotbahi terus suaminya, bisa sebel juga nih. Tapi di dalam hikmat Tuhan, saudara bisa memakai bercerita, bersaksi, tadi saya di gereja ada gini-gini. Saksikan aja, ya khususnya kalau istri terhadap suami nih. Suami kan rasanya nggak mau diajari kan sama istrinya. Nah, saudara just telling stories. Sambil kita berdoa, saudara, supaya Roh Kudus menyentuh dan menjamah mereka. Firman Tuhan dengan tegas berkata, saudara, tanpa iman kepada Kristus, tidak ada seorang pun bisa selamat. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha pekerjaan kita. Dan tanpa iman, tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Dan bagaimana supaya iman kita, sebagai orang percaya bisa bertumbuh, juga tidak ada cara lain. Bukan ditumpangi tangan saudara, bukan. Tetapi iman bertumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Itu sebabnya mengapa sudah kita harus mendisiplin diri setiap hari. Membaca firman dan merenungkannya. Karena dari situlah iman kita bertumbuh dari waktu ke waktu. Saudara-saudara sekalian, tadi kita melihat the message of faith sebagai satu pengajaran yang kita juga berikan. Yang kedua, pengajaran yang disebut sebagai the true teaching. Yaitu tadi firman Tuhan berkata, ajaran yang sehat. Nah, saudara, seperti di akhir zaman ini, manusia lebih senang makanan yang tidak sehat. Iyalah Bu, makanan yang nggak sehat itu lebih enak loh. Lebih sedap. Makanan yang digoreng itu lebih renyah, lebih benar-benar sudah sekalian itu menimbulkan appetite, nafsu makan yang luar biasa. Justru sebaliknya kalau udah sehat, rasa tidak boleh terlalu asin, nggak boleh manis, nggak boleh terlalu pedas, nggak boleh minyak. Wah itu justru nggak enak. Tetapi saudara, memang semua yang sehat itu nggak enak, termasuk juga pengajaran yang sehat. Ketika saudara tidak hidup di dalam satu pengajaran yang sehat, rasanya bebas mau melakukan apa aja. Aduh, nggak ada yang
rasanya nggak ada yang mengatur kehidupan kita. Saudara, justru ketika kita memberi diri tidak benar-benar dibatasi, saudara, oleh pengajaran-pengajaran yang benar, justru iblislah yang akan merebut kebebasan kita. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 memberikan kepada kita peringatan. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Nggak mau terima ajaran yang sehat, maunya yang tidak sehat. Bagaimana saudara ajaran yang tidak sehat? Ajaran yang diberikan oleh guru-guru yang menurut kehendaknya, yaitu kehendak orang yang memanggilnya, mengumpulkannya, cuma memuaskan keinginan telinga aja. Wah, enak ini banyak ceritanya ini banyak guyonnya, banyak lucunya, nggak banyak buka Alkitab. Saudara-saudara sekalian, hanya orang dewasa aja yang bisa makan daging ya, bisa makan steak. Tapi anak-anak yang masih kecil, wah nggak akan bisa. Apalagi bayi-bayi. Nah itu juga menjadi tolok ukur. Jika dalam kehidupan saudara sampai hari ini, saudara lebih menyukai firman-firman yang ya lucu-lucu, ya banyak sekali kesaksiannya. Baca ayatnya di mana, bawain firmannya di mana. Dan saudara berkata, nah ini nggak capek nih dengernya. Itu sebetulnya sedang membuktikan, saudara, ukuran iman kita ini ada di mana. Tapi kalau saudara menyukai makanan-makanan yang keras, kata firman Tuhan, yang membawa kita juga sungguh-sungguh memikirkan, bukan hanya apa sih yang saya dapat, apa sih berkatnya, tapi orang dewasa itu memikirkan tanggung jawab. Apa yang saya harus lakukan sebagai seorang yang sudah dewasa? Apa yang saya bisa bantu untuk orang tua saya? Dan menyedihkan sekali sampai hari ini begitu banyak anak-anak saudara yang bahkan sudah menikah masih bergantung kepada orang tua. Ketika dia punya anak, cucunya pun masih dibiayai semuanya oleh orang tuanya, ya, oleh kakek nenek. Wow, bukankah ini sesuatu yang tidak sehat, saudara? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu sebabnya bagaimana dengan pengajaran-pengajaran yang diterima oleh kita, oleh anak-anak kita, oleh keluarga kita. Ajaran yang sehat, saudara, kalau saya boleh gambarkan, adalah ajaran yang seimbang antara kebenaran firman Tuhan dengan Roh Kudus. Jadi saudara, ajaran yang sehat bukan cuma cerita, bukan cuma kesaksian. Kesaksian tidak boleh menjadi dasar dari iman kita, tidak boleh. Saudara, yang harus menjadi dasar dari iman kita adalah firman Tuhan. Ada cukup banyak hamba Tuhan, saudara, mau siapkan firman, dia kumpulin dulu kesaksian. Saksiannya banyak, ceritanya, wah ini nih pasti menarik. Baru ditambahilah ayat-ayat. Ini sama sudah kayak orang mau masak ya, dia kumpulin dulu yang lain-lainnya, kerupuk-kerupuk mungkin yang ingredients, yang penyedap-penyedapnya dikumpulin. Ya nanti baru yang intinya menyehatkan, ya mungkin hampir tidak ada. Nah saudara, seharusnya bagaimana pengajaran yang sehat? Firman yang utuh. Baru setelah jika ada kesaksian, itu cuma imbuhan aja, aksesoris aja, untuk memunculkan firman itu. Jadi bukan kesaksian yang di atas firmannya cuma bumbu aja, salah. Firman itu yang menguasai, kesaksiannya itu hanya ya bumbunya aja. Jadi saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat ajaran yang sehat adalah yang memiliki keseimbangan antara kebenaran firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Bagaimana ajaran yang sehat itu juga adalah cirinya ya. Yang kedua adalah sungguh-sungguh membawa orang memiliki satu keseimbangan dalam prioritas hidup. Jadi saudara, yang menekankan bagaimana hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga, ya, salib hubungan dengan Tuhan ke atas secara vertikal, hubungan dengan keluarga. Jika anak kita masih sekolah, saudara, dia nggak boleh pelayanan terus sampai lupa sekolahnya sampai nyontek-nyontek. Wah, ini nggak benar. Saudara, gereja juga tidak bangga jika memiliki anak-anak muda yang, waduh, nilainya nggak bagus, sering nggak naik kelas. Waduh, apa yang bisa disaksikan? Jadi sudah ada keseimbangan kalau dia sekolah. Nah, itulah fokusnya, dia sedang sekolah.
Dan tapi apakah tidak pelayanan? Nah, harus ada keseimbangan. Jadi saudara-saudara sekalian, lalu kemudian kalau dia sudah menikah, bekerja, maka itu juga menjadi fokus. Sehingga sampai Rasul Paulus berkata, kalau orang yang tidak bekerja jangan makan. Nah, itu satu nasihat, saudara, teguran yang keras sekali. Karena rupanya zaman Rasul Paulus kan ada orang-orang memikirkan, oh Yesus sudah mau datang nih, yang penting udah Tuhan, terus nggak mau kerja. Wah, nggak benar, nggak mau kerja, jangan makan. Yang malas nggak boleh makan. Jadi ada keseimbangan, sudah prioritas hidup ya untuk Tuhan, lalu kemudian juga untuk keluarga dan juga sekolah atau sudah yang bekerja dan kemudian pelayanan. Sehingga saudara, ketika kita memiliki keseimbangan ini, dan kemudian kalau ditambah lagi adalah hubungan dengan sesama, secara masyarakat. Nah, bayangkan kalau kita memiliki keseimbangan dalam membangun hubungan ini. Saya percaya, saudara, apa yang ditawarkan oleh dunia saat ini ya, di mana orang narsis sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri, gadget sampai berjam-jam, saya nggak seperti itu. Coba orang tua kalau betul-betul melakukan ini. Ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk keluarga. Tapi berapa banyak kedekatan sudah dengan keluarga pun sendiri-sendiri. Papa, mama, anak udah sibuk dengan gadget. Nah, ini perlu juga kita memperhatikan tugas kita sebagai orang tua, sebagai pekerja-pekerja, sebagai yang masih sekolah dan sebagainya. Apakah kita sedang mengajarkan dan menerapkan ajaran yang sehat? Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya mari kita benar-benar meneliti ajaran yang sehat juga. Ciri yang ketiga adalah ajaran yang seimbang antara dasar-dasar iman dengan karakter. Jadi bukan cuma pengetahuannya, waduh tinggi, semua training ikut, tapi karakternya gimana ini? Attitude-nya bagaimana? Sikap kita keluar bagaimana? Apakah kita benar-benar, saudara, mencerminkan Kristus? Apakah di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu keserupaan dengan Kristus itu semakin nyata, atau kok tambah lama kok rasanya tambah sombong ya? Tambah lama kok rasanya tambah semakin menjadi serupa dengan dunia. Wah, itu pasti ada yang salah. Mestinya dia tambah pinter sih ngomongnya ya, tapi kok tidak cocok misalnya dengan kehidupan. Nah ini sudah ajaran yang sehat, seimbang antara kehidupan, pengajaran-pengajaran iman dan juga dengan karakter. Karakter yang mewarnai hidup kekinian dan juga yang mempersiapkan kita untuk kehidupan yang kekal. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara aja. Tetapi yang sementara kan juga harus dikerjakan. Firman Tuhan memperingatkan kita ada keseimbangan. Melakukan sesuatu yang kelihatan dan juga yang tidak kelihatan. Mengapa? Sebab kita untuk memperhatikan yang kelihatan itu rasanya nggak usah disuruh kan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan memberi satu nasihat untuk kita memperhatikan yang kelihatan, memperhatikan yang tidak kelihatan. Lebih daripada memperhatikan yang kelihatan di dunia ini, urusan-urusan di dunia ini. Sebab yang tidak kelihatan adalah kekal. Yang terakhir, yang ketiga. Saudara, apa tugas yang harus kita tunaikan? Jadi dari bagian yang pertama, itu kita memberi peringatan untuk kita waspada, berjaga-jaga. Penyesatan di mana-mana, kemurtatan di mana-mana. Pendusta-pendusta di mana-mana. Lalu yang kedua, biarlah kita juga boleh menunaikan tugas kita, memberi pengajaran yang sehat, pengajaran yang seimbang dengan kehidupan keseharian kita. Dan yang ketiga adalah memberi dorongan hidup yang benar. Ya, memberikan dorongan hidup, semangat yang benar. Kita baca dari ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latilah dirimu beribadah. Apa dorongan nasihat yang benar, semangat yang benar? Jangan saudara hidup tambah hari
tambah jadi orang Kristen, kok tambah mempercayai tahayul-tahayul, dongeng-dongeng, bintang-bintang, sio-sio, atau mitos-mitos. Bahasa Inggris bagus sekali ya. Do not waste time arguing over godless ideas. Jangan buang waktu dengan berdebat ya, saudara, dengan ide-ide yang enggak melibatkan Tuhan. Aduh, ini kamu percaya nggak percaya? Tapi ya memang begini nih, kalau habis dari orang mati, nggak boleh tuh ke tempat orang yang menikah. Aduh, apa sih hubungannya? Ya, dari orang mati nggak boleh tuh ke tempat orang yang ulang tahun. Saya nggak ngerti tuh hubungannya apa. Sudah ya, tapi kita percaya nggak percaya? Sudah nggak boleh lagi. Sudah, kita hanya percaya apa yang dikatakan firman. Kalau itu jelas nggak ada dasarnya. Ya, ini saya cuma kasih tahu bahwa itu tahayul, bahwa itu adalah satu mitos yang nggak betul. Yang benar, saudara, kalau dari tempat orang yang meninggal, ya mungkin tempat orang meninggalkan mungkin banyak kuman-kuman, ya mandilah, bersihkan sebelum saudara mungkin pergi ke tempat yang lain. Itu aja, nggak ada hubungannya. Ya, membawa kesialan, sial apa, saudara? Ya, firman Tuhan berkata, mati adalah keuntungan. Di dalam Kristus, mati adalah keuntungan, bukan kesialan. Hanya orang dunia, saudara, yang percaya kepada ajaran setan-setan, mitos-mitos, yang menekankan hal seperti itu. Jadi Kristen, tapi kok masih percaya dengan tahayul-tahayul, kita buang semuanya itu. Mitos, legenda, tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada dasar kebenaran. Sudah Kristen, tapi masih nyekar, kasih makanan, kasih kaki babi, mungkin kasih bakpao, bacang, mungkin kasih, kalau dia orang yang senang makanan Indonesia, masih kasih sop buntut mungkin, atau makanan kesukaan. Siapa yang makan, saudara? Yang makan adalah iblis itu. Jadi Bapak Ibu, kita benar-benar harus tegas dalam hal ini. Ya, jauhi tahayul-tahayul, mitos-mitos dan sebagainya. Sebaliknya, memberi dorongan yang baik. Latihlah dirimu beribadah. Wow, kata latihlah berarti nggak gampang ini untuk saudara olahraga rutin. Kita harus semangat. Ada saat kita malas, sudah hari pertama malas terus begitu. Bahasa Inggrisnya dikatakan spend your time and energy in training yourself for spiritual fitness. Wah, kata-katanya bagus sekali ya. Luangkan waktu saudara dan energi saudara untuk mentrain, melatih diri kita untuk fitness secara rohani. Ya, fitness secara jasmani aja males, kalau makan seneng saya, fitnessnya males. Nah, secara rohani itulah fitness kita, ibadah, latihlah. Sama ketika kita harus bangun pagi, ketika harus berdoa sambil disertai berpuasa, itu fitness secara rohani. Ketika kita membaca dan merenungkan, benar-benar fokus. Ketika kita mau melayani, kita mau ikut family cell dan yang lain, kita melatih spiritual fitness. 3 hal, Bapak Ibu Saudara. Hari ini makanannya dagingnya keras untuk membawa kita menunaikan tugas kita sebagai orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagai banyak dalam tanganmu, kau jadikan bencana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Mari bersama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Segala pujian
Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, mereka yang tinggal di pulau-pulau, di kota-kota yang lain, Tuhan, hamba juga berdoa supaya benar-benar iman mereka boleh bertumbuh melalui Tuhan kebenaran firman yang ditayangkan melalui Zoom, melalui YouTube. Tuhan pakai semuanya diurapi. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami mohon penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin.